Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pagi ini. Ya Allah Bapa, terima kasih Bapa, pagi ini kami masih boleh diberi kesempatan untuk kami berkumpul bersama-sama, menyembah dan memuji Engkau, dan kami sebenarnya akan menerima sebagian dari firman-Mu Tuhan. Mari Bapa, biar pagi ini buat hati kami mau menerima Tuhan firman-Mu, sebab firman-Mu adalah jaminan bagi setiap kami itu yang kami pegang setiap hari Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang menjamin akan kehidupan setiap kami. Mari Tuhan Roh Kudus pagi ini pimpin kami, siapkan kami untuk kami boleh menerima semua yang daripada-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat pagi ya, saya percaya tadi malam yang datang mendapat firman yang sangat luar biasa. Amin. Firman yang menguatkan kita, firman yang membawa kita untuk bisa waspada dan jangan lengah. Hari ini temanya. Ketika tadi malam Bu Iin menceritakan semua, membagikan semua bagi kita, saudara. Beliau menjelaskan bahwa tahun ini ada 9 roh yang berbahaya yang sedang mengintai setiap anak-anak Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita hidup dalam lindungan Tuhan. Amin. Amin saudara. Tetapi yang namanya iblis itu, mereka pun juga mengintai kita. Melihat kalau misalnya bom-bom, itu bom-bom ada celah, buka lubang yang kecil, maka iblis akan masuk dengan semua roh-roh yang dia siapkan untuk membantai si bom-bom. Tapi hari ini temanya waspada dan jangan lengah, saudara. Ini adalah yang harus kita pegang di awal tahun ini, saudara. Dengan apa yang sudah kita terima tadi malam, tentang 9 jerat, 9 roh yang berbahaya di tahun 2023. Dan iblis punya cara yang menurut saya akan punya cara yang sangat halus. Punya cara yang mungkin amat sangat manis. Supaya anak-anak Tuhan jatuh. Supaya anak-anak Tuhan bisa diserang oleh roh-roh itu. Iblis saya katakan punya perangkap. Punya namanya jebakan Batman mungkin. Bagaimana caranya anak-anak Tuhan jatuh. Bukan berarti tiba-tiba iblis datangin, hei kamu, ayo kamu harus menjadi gila dan segala macam, kamu menjadi sakit. Enggak. Tapi iblis punya caranya sendiri, saudara. Caranya itu smooth. Kadang kita enggak pernah terpikirkan kalau itu adalah si jahat. Tipis, saudara. Tapi kalau kita punya akan hal ini, waspada dan jangan lengah. Apapun yang iblis lancarkan di tahun ini tidak akan mengena setiap kita. Amin. Amin saudara. Amin. Nah, waspada itu artinya apa? Berhati-hati, berjaga-jaga, dan siap siaga. 9 roh yang tadi malam disampaikan, itu yang sedang iblis prepare untuk tahun ini. Yang akan iblis luncurkan satu demi satu. Tetapi kalau kita hari-hari ini waspada, tidak lengah, punya iman yang kuat, tadi sayap-sayap kita diperkuat kembali, saya percaya kita akan seperti Yesus ketika dicoba iblis. Kita akan buka Lukas pasal yang keempat, saudara. Ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Ini cerita tentang Yesus setelah melewati sungai Yordan dan dibawa ke padang gurun dalam masa puasanya, saudara. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Sampai sini dulu. Ayat yang pertama, coba balik. Dikatakan Yesus yang penuh, full of Holy Spirit, penuh dengan Roh Kudus, dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Dengan kata lain, Yesus yang sudah diperbaharui hari itu, yang sudah kepenuhan Roh Kudus, sudah punya istilahnya
perlengkapan yang komplit dalam kehidupannya. Harus memasuki fase di mana dia akan ada 40 hari di padang gurun. Dan dikatakan ayat yang kedua, 40 hari dia dicobai iblis. Udah dicobain, puasa, gak makan, gak minum, saudara. Kadang kalau orang puasa itu, kalau udah lagi lapar banget ya, kadang emosi itu gak stabil, saudara. Ya, lapar nih, lagi puasa, jangan ganggu dong, jangan dicobain dong kan. Tetapi Yesus, dia puasa 40 hari, gak makan apa-apa. Dia dicobai oleh iblis. Ayat 3. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Batu diubah menjadi roti. Itu bisa dilakukan atau enggak sama Yesus hari itu? Bisa, benar. Jangan air jadi anggur aja bisa, ya kan, mujizat pertama. Tetapi hari itu, ketika iblis berkata, ayo Yesus, kamu kan punya super power dan punya mukjizat, ubahlah batu ini menjadi roti. Ketika iblis melancarkan cobaan yang pertama, saudara, itu adalah jebakan yang dia beri dalam diri Yesus. Ingat tadi saya katakan di pertama, iblis itu bisa ngasih perangkap, bisa ngasih jebakan untuk kita. Dan berbicara tentang batu menjadi roti, itu artinya apa sih? Itu berbicara tentang yang namanya apa yang kita punya. Tentang harta, tentang segala kelimpahan. Ketika iblis nyuruh Yesus, ayo dong ubah tuh batu jadi roti. Dengan sangat gampang mungkin Yesus akan mengubah itu. Tetapi sekali lagi, Yesus tahu itu jebakan. Itu jerat, itu perangkap iblis yang akan diberikan kepada hidupnya. Kalau hari itu Yesus menuruti, mungkin gak ada kisah yang lain selanjutnya, saudara. Berhenti, stop sampai di situ. Tapi karena Yesus tadi ayat yang pertama dipenuhi dengan Roh Kudus, ayat 4 dia berkata, jawab Yesus kepadanya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Jebakan dikasih, roh kejahatan itu dikasih, dihembuskan kepada Yesus. Karena Yesus sudah memperlengkapi dan sudah dipenuhi Roh Kudus, maka dari mulutnya berkata, manusia hidup bukan dari roti saja. Lantas dari apa? Kita buka Matius 4 ayat 4, saudara. Matius 4 ayat yang keempat. Matius pasal 4 ayat yang keempat. Dan berkata, tetapi Yesus menjawab, ini kisah yang sama dari kitab yang berbeda. Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apa? Dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ubah batu jadi roti, itu keluar dari mulut Allah atau dari mulut iblis, saudara? Iblis, ya kan? Yesus menolak dan dia membalikan dan berkata, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah yang akan dia turuti. Bukan perkataan yang keluar dari si jahat itu, tetapi Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bukan cuma sekedar hari-hari ini, zaman ini kita memusingkan tentang kita mau makan apa besok, kita punya apa, berapa harta yang kita punya, saudara. Tetapi belajar untuk kita mengikuti apa yang firman katakan dalam hidup kita. Dalam deklarasi tadi dikatakan firman Tuhan adalah jaminan setiap kita. Firman Tuhan yang menjamin hidup kita.
Dengan kata lain saudara, mari lekatkan hidup kita kepada Sang Pencipta, kepada yang membuat firman yang kita baca setiap hari. Jebakan yang pertama, iblis gagal. Dia menawarkan jebakan yang namanya harta, kelimpahan. Ya kan, ketika bisa diubah jadi roti, dia akan berikan segalanya. Tapi Yesus menolak itu. Lalu jebakan yang kedua yang iblis kasih kepada Yesus hari itu, kita buka dari ayat 5 sampai 7 saudara. Dari Lukas 5 sampai 7 tadi. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Ayat 7, jadi jikalau engkau menyembah, kalau Yesus menyembah iblis hari itu, maka semua yang kamu lihat Yesus akan aku berikan kepadamu. Kalau dalam film tentang Yesus ada dilihatkan semua gedung-gedung atau kerajaan-kerajaan semua yang indah-indah, itu akan diberikan kepada Yesus. Ketika dalam masa puasa, lagi lapar, lagi aus, lagi lemes saudara, dikasih jebakan, ditawarin jebakan untuk bisa memiliki segalanya, untuk bisa memiliki kekuasaan. Kamu akan berkuasa atas apa yang akan aku beri padamu. Itu yang iblis katakan pada Yesus. Dia melihat, dikasih penglihatan, banyak sekali gedung-gedung yang bagus, banyak sekali rumah-rumah yang bagus. Tetapi sekali lagi, karena dipenuhi oleh Roh Kudus. Ayat 8 berkata, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dengan kata lain saudara, kita menyembah hanya kepada satu nama, yaitu Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Hanya kepada Dia dikatakan kita akan berbakti. Yesus tahu betul posisinya sebagai anak Allah Bapa. Yesus tahu betul bahwa Dia punya Allah, Dia punya Bapa yang lebih sakti dari apa yang iblis tawarkan hari itu. Dia enggak terjebak, Dia enggak tergiur dengan jalan pintas yang iblis kasih saudara. Sekarang banyak sekali jalan-jalan pintas yang mungkin di dunia ini bisa kita ambil saudara. Tapi pertanyaannya, itu jalan pintas dari Tuhan atau dari roh jahat, dari iblis? Ingat tadi saya katakan, iblis punya cara yang halus banget supaya kita bisa jatuh dalam dosa. Jangan kita terjebak dan tergiur dengan apa kekuasaan yang ditawarkan kepada kita hari-hari ini. Bahkan kalau kita tahu kalau itu dalam hatimu gak damai sejahtera, jangan pernah diambil saudara. Saya pernah sharing juga di tempat ini, saya mendapatkan suatu tawaran, hati saya gak damai sejahtera, saya tolak saudara. Saya tahu yang damai sejahtera itu yang baik, yang berasal dari Tuhan. Dan yang dari Tuhan itu yang akan menjamin sampai akhir. Amin. Kita gak pernah tahu kalau iblis yang kasih, paling enaknya cuma sesaat saudara. Kita gak pernah tahu besok lusa kemudian akan terjadi apa. Tapi Tuhan menawarkan apa? Kekekalan dalam hidup kita. Amin. Jebakan yang kedua, jebakan kekuasaan yang iblis beri, tawarkan pada Yesus, fail. Ya. Lalu yang ketiga saudara, ayat 9 sampai ayat yang 11. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah,
lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan berantuk kepada batu. Ini firman dalam Mazmur, iblis pakai, iblis modifikasi untuk menjebak Yesus. Ingat, tadi saya katakan iblis punya cara yang manis. Untuk apa? Untuk menjebak setiap kita. Firman Tuhan diputar balikan sama dia. Sedemikian dahsyatnya roh yang berbahaya itu, saudara, hari-hari ke depan. Dan Yesus hari itu, dia tahu bahwa Tuhan itu pasti akan menjaga dia. Tetapi sekali lagi, karena dipenuhi Roh Kudus, akhirnya ayat 12 dia berkata, Yesus menjawabnya, katanya, ada firman. Ini mungkin Yesus sudah gemes. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Itu yang harus kita perkatakan ketika jebakan itu sedang dihembuskan kepada kita, saudara. Itu yang harus kita perbuat ketika kita tahu betul bahwa itu bukan dari Tuhan. Mungkin ada jalan pintas di depan kita. Mungkin ada jalan pintas yang diberikan, kita lagi terlilit hutang, lalu ada hembusan perkataan, udah ambil aja pinjol, pinjaman online. Cuma tinggal pakai HP, masukin biodata, duit cair, ya kan? Apakah itu yang Tuhan beri dalam hidup kita? Saya rasa enggak, saudara. Tuhan punya caranya yang lain. Jangan kita tergiur, jangan kita terjebak dengan jalan pintas atau dengan hal-hal yang mudah yang iblis kasih. Terlihat enak bagi kita, tapi itu iblis, bukan Tuhan. Dan saya katakan sekali lagi, iblis punya cara yang enak untuk kita jatuh dalam dosa. Waspada dan jangan lengah, itu firman yang saya dapat tadi pagi ketika saya mempersiapkan untuk hari ini. Kita harus waspada dan jangan pernah lengah, saudara. Kita sudah dapat firman banyak di tempat ini. Pernah dijelaskan juga tentang warning dan segala macam. Ayo, aktifkan itu. Aktifkan itu. Satu hal yang harus kita lakukan, saudara. Kita buka dari Efesus 6 ayat 11 sampai 13. Ini yang perlu dan wajib kita lakukan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara, 9 roh berbahaya. Ya. Ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Mengenakan perlengkapan senjata Allah itu harga wajib yang harus kita pakai setiap hari, saudara. Ini kekuatan yang Tuhan beri supaya kita bisa menghadapi semuanya dalam dunia ini. Ayat 12, coba balik. Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara, roh-roh berbahaya yang kita dengar tadi malam, saudara. Jadi dengan kata lain, hari ini, saudara, terus pergunakan perlengkapan senjata Allah. Ketopong keselamatan, ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, semuanya. Bukan cuma apa yang tertulis dalam Efesus, tapi firman yang kita dapat, pujian yang kita naikkan, doa yang kita panjatkan, deklarasi yang kita serukan, itulah perlengkapan senjata Allah dalam hidup kita, amin. Dan kita melakukannya setiap hari, saudara. Mari pagi ini responi
akan apa yang kita dapat tadi malam. Waspada dan jangan lengah. Ingat, iblis punya cara yang manis untuk menghembuskan 9 rohnya dalam kehidupan setiap kita. Tapi kalau hari ini kita berkata, aku mau pakai perlengkapan senjata Allah, aku baca firman Tuhan, aku mau waspada dan aku enggak mau lengah, saya percaya apa yang mungkin iblis bisikan dan tawarkan, kita akan berkata, jangan kamu mencobai aku, sebab aku anak Allah. Amin. Amin saudara. Siapa yang percaya kalau kita anak Allah pagi hari ini, maka katakan sama iblis, jangan kamu mencobai saya, sebab saya punya Tuhan Allah, saya punya Tuhan Yesus yang menjaga saya. Amin. Waspada dan jangan lengah. Itu firman-Nya pagi ini. Terima kasih Tuhan, berkati kita semua. Saudara, orang waspada itu tidak ngantuk pasti ya. Yang namanya waspada itu pasti matanya melek ya, melihat dengan ketajaman. Satu hal yang telah disampaikan kemarin dan disampaikan hari ini, satu hal sudah dirangkum, memakai selengkap senjata Allah, dan apa yang ada di dalam pikiran kita dan keputusan kita, saya tidak akan kompromi ya. Jadi yang penting jangan kompromi. Saudara tahu apa arti kompromi? Ya gak apa-apalah, nyoba sedikit gak apa-apalah, itu kompromi saudara. Kemarin saya ketemu dengan seorang pengusaha beberapa hari yang lalu lah. Saya ketemu dengan seorang pengusaha dan dia cerita kayak ke presentasi gitu dengan saya, apa yang saat ini diusahakan bla 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 dan sebagainya. Kelihatannya ya, kelihatannya itu sangat menguntungkan dengan tawaran yang diberikan kepada orang-orang itu. Dia cuma cerita, dia tidak nawarin saya karena dia tahu, cuma dia bilang tolong doakan ya Bu gitu. Jadi saya bilang, saya kurang bisa memahami usahanya kamu. Saya bilang, ya usaha saya itu pokoknya seperti, ya saya nggak tahu juga sih, kurang bisa nangkep. Tapi intinya adalah dia itu menjanjikan sesuatu prospek yang luar biasa untuk usahanya. Ya. Salah satunya pokoknya minimal dia bilang dalam 1 tahun untungnya 15% katanya 1 tahun. Kalau kita masukkan uang di bank itu paling 4-5% 1 tahun bunganya. Tapi kalau proyek saya ini minimal dapat keuntungan 15%. Memang kalau dipikir-pikir tidak terlalu, misalnya mendapatkan keuntungan 50%, itu kan agak meragukan. Tapi dia cuma 15%, seolah-olah ya, seolah-olah rada make sense, rada masuk akal deh kalau hal seperti itu. Tapi kalau kita lihat dalam perkara ini, menta yang dinamakan tadi perlengkapan senjata Allah, 7 roh Allah dalam hidup kita dalam menjalani tahun 2023. Sehingga apapun yang ditawarkan kita itu disaring dulu. Kalau kita tahu bahwa ayat-ayat tadi adalah saringan ya, semua yang kita terima ya disaring, yang bagus keluar, yang jelek kesaring ya, tidak akan memasuki hidup kita. Ini sebenarnya yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara dan saya. Hati-hati, jangan kompromi. Supaya kita benar-benar dalam menjalani tahun 2023, benar kita mengerti ketepatan apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Ya, yuk kita berdoa. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami mengucap syukur karena Kau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih buat pujian penyembahan selama 1 jam. Bapak, saat ini tetap
kami mau berdiri buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, kami minta anugerah-Mu turun atas hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati, Engkau ikut ambil bagian di dalam negara kami. Engkau tetap akan pegang kendali atas bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan, masalah perekonomian, masalah politik yang saat ini bergelora, masalah segala kejadian yang ada, masalah-masalah cuaca saat ini yang melanda. Tuhan, Kau tahu banjir di mana-mana, gempa bumi di mana-mana, termasuk di Indonesia. Saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami memang tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kami punya Tuhan yang mengendalikan semuanya. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang punya otoritas yang luar biasa. Kami hanya menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya Kau akan memberkati Bapak Presiden kami dan semua stafnya. Kau akan memberikan hikmat marifat untuk dapat melakukan semua yang terbaik untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Engkau tahu pergumulan kami masing-masing, dimanapun juga kami berada. Saat ini kami banyak mengalami perekonomian yang mulai banyak sekali terganggu Tuhan. Keadaan perdagangan, kebutuhan sehari-hari yang sudah mulai banyak sekali yang kami dapat rasakan, kesukaran demi kesukaran. Masalah sakit penyakit, masalah keluarga. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami minta Engkau turun tangan dan Engkau melepaskan kami dari segala sakit penyakit kami. Engkau memberikan kesembuhan yang sempurna. Engkau buka jalan buat kami. Kami minta di dalam nama-Mu, Engkau buat jalan keluar buat segala masalah dalam kehidupan kami. Engkau akan membuka jalan dalam perekonomian kami. Kami percaya Tuhan, Kau mendengar doa kami yang kami naikkan setiap pagi. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap akan mengatakan kepadamu, kami minta kekuatan baru. Kami minta daya tahan tubuh yang baru, yaitu daya tahan tubuh yang dari surga, memasuki seluruh sel-sel dalam tubuh kami, memasuki seluruh kehidupan kami, kesehatan kami, sehingga kami menerima kekuatan kesehatan yang daripada-Mu. Tidak ada sakit penyakit yang boleh bercokol dalam hidup kami, karena roh yang Kau berikan kepada kami, daya tahan tubuh ini mengusir semua virus, mengusir segala sakit penyakit, mengusir segala yang tidak baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk semua. Kami terima hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan masuk dalam pengurapan. Tuhan, kami mau bahwa kami tidak merupakan suatu kebiasaan di dalam kami melakukan pengurapan ini Tuhan. Tapi kami mau memberitahukan kepadamu, kami mau mengatakan kepadamu, ini adalah minyak yang berasal daripadamu, minyak yang Kau berikan buat kami untuk memberikan suatu perlindungan seperti firman-Mu, minyak dan anggur jangan dirusakkan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah lemak minyak ini memenuhi hidup kami, jejak kami mengikuti jejak-Mu. Biarlah mata kami mengikuti mata-Mu Tuhan, telinga kami mendengar akan apa yang Engkau mau, bibir mulut kami mengucapkan perkataan yang pas di hati-Mu. Engkau yang akan memberkati akan hati kami, melepaskan semua yang tidak baik dalam hidup kami.
Biarlah tangan kami olesi minyak Tuhan, dan kaki kami olesi minyak. Biar perjalanan kami hari ini, apa yang kami kerjakan dalam usaha kami bersama Engkau, pasti jatah kami hari ini kami terima dengan utuh. Tidak ada yang kececer, bahkan Kau akan memberikan lebih. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Selamat pagi.